Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Hari ini tepat tanggal 28 Februari yang kebetulan bertepatan dengan hari memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu satu pertanda betapa sempurnanya Allah menabur petunjuk kepada beliau dalam menerima wahyu, menyampaikan kehendak Allah untuk kita manusia di muka bumi. Saya sengaja membuat video ini melihat dari perkembangan terus yang bagi saya itu sesuatu yang menggembirakan dari channel Revolusi Indonesia, di mana para pemirsa itu sepertinya sudah semakin melihat tujuan baik dari Revolusi Indonesia itu, dan saya melihat bagaimana anak-anak bangsa sama-sama kita merindukan bagaimana segera terwujud perubahan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Namun di balik itu juga masih ada yang sepertinya berbeda pandang, di mana kalau dilihat dicermati dari komentar-komentar itu kok sepertinya Juan Siregar itu mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, sebagai Satrio Piningit, dan katanya sudah ada yang pasti itu Satrio Piningit, entah siapa disebutkan namanya. Saya mau menanggapi dan meluruskan itu semuanya. Seperti dari awal bahwa saya Juan Siregar tidak pernah sebenarnya merasa diri Imam Mahdi, mustahil ya. Namun ketika pertama kali melihat video-video anak-anak bangsa tentang Satrio Piningit, kemudian berlanjut ke Ratu Adil, The Man from the East, dan terakhir begitu Buya Ar-Razi banyak menjelaskan tentang Imam Al-Mahdi. Sebenarnya ya benar tidak berkeinginan untuk mengaku-ngaku atau menyebut diri sebagai itu semua. Tetapi karena semua penjelasan-penjelasan ciri-ciri yang disampaikan itu kok sepertinya dialami, jadi saya sebenarnya hanya sebatas menyampaikan kebetulan-kebetulan yang saya alami dengan yang dijelaskan. Kalau masalah apakah saya Satrio Piningit, Ratu Adil, The Man from the East ataupun Imam Mahdi, itu terlepas dari keinginan, kehendak. Tapi karena itu kebetulan seperti itu, ya saya hanya menyampaikan saja. Nah, dalam konteks itu hari ini yang saya buat video ini, kebetulan kemarin itu melihat ada di Google Search ya, yang menyampaikan atau menuliskan arti dari itu ada ya, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Nah, itu disebutkan artinya itu, ini saya catat di sini ya, yaitu seorang tokoh pemimpin yang amat sangat religius sampai-sampai bagaikan Resi Begawan atau Pinandito, dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari yang digambarkan itu, kalau saya mencermati dari perjalanan hidup setelah ayah bunda meninggal dunia di usia SD, dan ibunda SMP baru 2 bulan pertama meninggal ya. Bagaimana peran orang tua setelah meninggal dunia itu digantikan oleh Al-Quran sebagai penasehat perjalanan hidup. Ini tentu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Al-Quran yang hanya berupa tulisan-tulisan dalam kitab seperti itu bisa menjadi penasehat, menjadi pembimbing perjalanan hidup. Tapi begitulah yang saya lewati.
Itu mungkin kenapa disebut sangat religius, sangat amat religius. Iyalah, karena hidup saya sejak mulai mengenal dunia lebih akal dewasa, hanya Al-Quran itu yang menjadi pendamping hidup, yang menjadi penasehat. Ya mungkin jadi Al-Quran itu seperti makhluk hidup jadinya, berteman dua sejoli dengan Juan Siregar. Mungkin mirip-mirip begitu di masa itu. Kemudian kalau kita melihat waktunya berlanjut, bahwa petunjuk ya, kejadian meninggalnya ibunda tahun 78, kemudian siksa neraka tahun 88, 98 mulai dibimbing merancang membangun bangsa. Bagaimana itu mungkin seorang anak kos bisa membuat cita-cita pengantar jenazah Juan Siregar ke liang kubur adalah jenderal, gubernur, ulama, menteri, kiai, semua masyarakat berduyun-duyun mengiringinya. Menurut logika akal sehat itu mustahil ditulis oleh anak kos, manusia sebatang kara di masa itu. Tetapi itu bisa tertulis karena hasil dari dialog-dialog beberapa kali dengan almarhum Ummah Ibunda di akhir doa tahajud itu. Otomatis bisa diprediksi apa isi dialog-dialog itu. Ya, memang itu semuanya tentang membangun bangsa. Makanya ada penyebutan jenderal, gubernur, ulama, menteri. Kalau dipikir apakah ibunda saya sebenarnya lawan ngobrol di masa itu? Menurut saya mustahil, karena ibu saya itu sekolah SD saja tidak lulus. Dari mana dia mengerti jenderal, gubernur, ulama, menteri? Berarti benar-benar itu adalah maha kuasa Allah memberi petunjuk. Di mana setelah itu juga menulis misi memberi adalah menerima. Saya berkeyakinan memberi itu berbuat apapun itu langsung menerima. Apapun yang kita lakukan itu anggap saja memberi. Jadi tidak ada hitung-hitungan, ikhlas saja. Memberi adalah menerima. Dan saat itu juga saya lanjutkan dengan value pribadi, hanya satu kata, adil. Itu mungkin yang dikatakan dengan bagaimana Rasulullah mengatakan Al-Mahdi itu seorang yang sangat adil atau memberi keadilan kepada kehidupan dunia. Ya, memang isi buku, ketika saya menulis buku Kencing Mengubah Zaman, itu untuk memberikan keadilan kepada bahkan tanah dan cacing sekalipun harus menerima keadilan itu. Mereka tidak pantas menerima pupuk kimia menyakiti semua binatang-binatang yang ada, makhluk-makhluk dalam tanah, karena jahatnya, buruknya efek dari kimia itu. Tetapi dengan Kencing Mengubah Zaman kita membuat segala limbah-limbah rumah tangga dari binatang, dari air seni jadi pupuk, sehingga kita merawat kelestarian alam semesta. Kelembaban udara tentu bisa terjadi seperti ratusan tahun yang lalu tanpa polusi. Walaupun pabrik manusia ada, tapi kemampuan tanaman yang sehat bisa menetralisir semua itu. Itu mungkin kenapa disebut namanya dia Ratu Adil. Bukan hanya adil kepada kehidupan berbangsa, bernegara, kehidupan sosial, tapi bahkan sampai kepada cacing pun kita harus berbuat adil. Jadi perjalanan hidup Juan Siregar itu bahkan bisa menjadi petunjuk bagi semua bangsa Indonesia, para ahli dan ulama. 78, 88, 98, 2008. 2008 mimpi melihat tulisan Rahasia Iman dijadikan judul buku. Kurang lebih 6 tahun menulis 16 buku hanya dari 2 kata. Dan semua rahasia iman, bagaimana semua rahasia-rahasia tentang ilmu, tentang iman, tentang segala-gala sejarah peradaban perjalanan hidup manusia itu ada di dalam. Dari isi buku, kelak ketika sudah dibaca oleh para ahli dan ulama, terlihat bahwa Juan Siregar itu memang bukan manusia biasa. Karena semua ilmu-ilmu itu benar-benar adalah wahyu yang Allah turunkan, yang Allah berikan dan tertulis dalam buku. Mungkin saja itu diketik oleh tangan manusia biasa,
tetapi ilmunya itu tidak diperoleh oleh manusia biasa, karena yang memperoleh ilmu itu adalah ruh penyempurna tiupan, yaitu Juan Siregar. Kemudian bagaimana Allah memberikan gelar manusia Al-Quran. Saya melihat di beberapa komentar netizen di channel Revolusi Indonesia, manusia ya manusia, Al-Quran ya Al-Quran. Ya mungkin persis ketika saya awal dulu juga saya tidak mengerti maksudnya. Manusia ya manusia, Al-Quran ya Al-Quran. Tetapi memang ketika Allah berkehendak memberikan itu sebagai gelar, sekarang saya mengerti maksud dari manusia Al-Quran itu apa. Karena itu satu patokan bahwa bagaimana kita seluruh manusia di Indonesia dan di muka bumi kelak agar menjadi manusia Al-Quran atau manusia yang berlandaskan cahaya ataupun karakter ilmu Al-Quran. Itu mungkin secara sederhana pengertiannya. Namun kalau kita lihat Al-Quran itu Allah berikan kepada manusia sebagai petunjuk atau huda. Jadi Juan Siregar itu juga menjadi manusia huda atau manusia petunjuk. Karena semua proses mengenal Allah semuanya melalui Juan Siregar. Terutama tentu dari namanya Bisikan Robbani itu adalah Juan Siregar, Nur Muhammad, Rohul Kudus, dan semuanya itu adalah zat yang sama menjadi Juan Siregar. Jadi itulah petunjuk. Karena Allah menabur petunjuk kepada setiap pribadi manusia itu lewat Juan Siregar atau lewat Bisikan Robbani atau lewat hati nurani yang telah didesakan menjadi Bisikan Robbani. Jadi dia adalah manusia petunjuk, manusia Al-Quran. Tentu juga bagaimana Allah bisa membuat atau petunjuk atau rencana panjang bahkan sebelum Al-Quran itu diturunkan. Juan Siregar itu sudah Allah rencanakan, yaitu seperti terlihat dalam ayat-ayat Al-Quran ditemukannya tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, usia, dan juga buku rahasia iman, yaitu yang ditemukan di surat Asy-Syura ayat 52. Tentu ini semuanya bagian dari skenario besar dari sisi Allah untuk memperkenalkan Juan Siregar itu melalui pengetahuan manusia atau prediksi-prediksi dari para nabi itu tentang Al-Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil maupun The Man from the East. Yang pernah terjadi juga di masa lalu itu ya peristiwa ketika bagaimana manusia umat Islam, para ulama itu mengajarkan Iqra atau bacalah, tetapi melalaikan kolam atau menulis. Nah, peristiwa di Polsek Tulis itu menurut saya juga sebuah peristiwa yang Allah atur sedemikian rupa untuk menjadikan momen itu sebagai pangkal semua manusia, khususnya bangsa Indonesia terlebih dahulu, agar menulis niat serahkan pada Allah baru baca Al-Quran. Jadi Iqra dan kolam itu adalah satu paket, satu pasang, satu sejoli, dua sejoli yang selalu seiring sejalan. Itu kemudian lagi Polsek Tulis, nama tempat lahir Pintu Langit. Sampai di video beberapa waktu terakhir ini itu bahwa Juan Siregar itu adalah pintu langit. Jadi siapapun yang mau menuju kepada Allah, yang mau menuju harus lewat Juan Siregar karena dia adalah pintu langit. Itu semuanya menurut saya bagaimana Allah sempurna mengatur segala-galanya. Sampai nama desa pun itu menjadi password manusia untuk bisa mengenal Allah, dan itu harus lewat Juan Siregar. Dan tentu puncaknya adalah
di buku Revolusi Spiritual, Wujudkan Indonesia Kiblat Prestasi Dunia, di bab pendahuluan, bagaimana Allah membuat Al-Quran itu sebagai password membaca buku, dan tidak ada guna membaca buku Revolusi Spiritual sebelum membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas terlebih dahulu. Dan saya mengatakan bahwa Allah secara mutlak telah menyerahkan Al-Quran itu kepada Juan Siregar, dan manusia hanya bisa memfungsikan Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan oleh Juan Siregar yang tertulis di buku. Dan itu benar-benar saya sampaikan di buku Rahasia Iman bab Al-Quran, bagaimana manusia menggunakan Al-Quran. Dan yang selama ini manusia menggunakan Al-Quran sebagai hafalan, yasinan, dan lain-lain ibadah-ibadah yang ada dalam ajaran Islam itu, menurut Allah itu semuanya bukanlah perintah Allah, tapi adalah buatan manusia yang tidak ada kaitannya dengan sedang mencari petunjuk atau mendapat petunjuk dari Allah. Ya, hari ini tanggal 28 Februari bertepatan dengan hari Isra Mi'raj. Jadi saya menyampaikan sekali lagi bahwa Satrio Piningit, Ratu Adil, The Man from the East, Imam Al-Mahdi adalah orang-orang yang dirindukan oleh semua kalangan di Indonesia, bahkan dunia, dan itu sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Tentu mustahil saya, Juan Siregar, mengaku-ngaku sebagai itu semua. Tetapi karena melihat apa yang digambarkan tentang itu semua, telah saya alami, telah saya jalani di kehidupan mereka di masa lalu, dan baik ilmu, perjalanan hidup, tujuan, target, bagaimana wahyu-wahyu Allah juga menjadikan itu semua menjadi kenyataan. Saya menyampaikan mungkin memang itu sudah Allah takdirkan, Juan Siregar itu menjadi mereka itu semua. Nah, kalau sudah ditakdirkan, bagaimana manusia bisa mengubahnya? Mungkin memang saya karena bukan siapa-siapa, tidak dikehendaki orangnya, ya tidak masalah. Yang penting ilmunya. Yang tugas kita kan sebenarnya bukan masalah orangnya, tapi bagaimana mewujudkan Indonesia negara yang adil dan makmur. Bagaimana Indonesia pemimpin dunia, bagaimana peradaban suci itu bisa terwujud. Saya yakin walaupun sebenci apapun orang melihat Juanda ataupun Juanda Siregar itu, kelak juga akan hilang sendiri, karena orang melihat itu proses berjalannya perubahan itu yang utama, bukan melihat orangnya yang berwajah apa adanya seperti ini. Saya kira itu saya sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia, netizen semuanya. Mari sama-sama kita syukuri karunia Allah ini, bagaimana agar negeri kita benar-benar menjadi pusat ilmu dan peradaban suci, mercusuar dunia, negara bagai surga, dan kelak kita wariskan kepada anak cucu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.